Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam hal ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan firman kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Khutbah Jumat kita pada kali ini adalah kemuliaan hari Jumat. Hari yang sekarang kita sedang ada ini adalah hari yang sangat spesial bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan salah satu surah dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah. Dan ini menandakan kedudukannya yang sangat tinggi, dan itu surah nomor 62 secara urutan dalam Al-Quran. Dalam salah satu ayatnya, dalam surah Jum'ah, di ayat 9, Allah menyebutkan tentang Jumat ini dan memerintahkan kita untuk memuliakannya. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, bila telah dikumandangkan salat untuk Jumat, maka segeralah untuk menuju kepada zikrullah. Maksudnya hadiri salat dan juga hadiri khutbah Jumatnya, dan tinggalkan semua jenis transaksi. Itu akan lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Dan dalam hadis baginda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai, kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah hari yang paling baik di mana matahari terbit karenanya atau padanya, hari yang terbaik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam, pada hari itu diciptakan Adam, wa fihi dakhalal jannah, dan pada hari itu juga dimasukkan ke dalam surga, wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga dia dikeluarkan dari surga. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khair min yaumil jum'ah. Ketahuilah tidak ada hari di mana matahari terbit ataupun terbenam sepanjang masa yang lebih baik daripada hari Jumat. Hadanallahu lahu wa dhallan nasu anhu. Allah memberikan petunjuk kita untuk menjadikannya sebagai hari pilihan atau hari raya, dan banyak manusia yang sesat darinya. Fannasu lana fihi taba'. Manusia hanya mengikuti kita untuk memuliakan hari Jumat. Fahuwa lana, maka dia adalah milik kita umat Islam. Walil Yahudi yaumus sabt, dan orang-orang Yahudi memiliki atau memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Walin Nasara yaumul Ahad, dan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Inna fihi sa'atun la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'ta. Ketahuilah bahwasanya tidak ada waktu di hari Jumat. Inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'ta. Di hari Jumat ada waktu di mana tidak ada seorang mukmin pun yang meminta kepada Allah, dia sholat sambil meminta kepada Allah sesuatu, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya. Di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan,
uridatul Jum'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat telah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihissalam fi kafahu kal mir'atil bayda. Jibril datang membawanya di kedua telapak tangannya dan dia seperti cermin yang berwarna putih. Fi wasatiha kan nuqtatis sauda. Di tengah-tengahnya ada seperti titik berwarna hitam. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, ma hadhihi ya Jibril? Apa ini wahai Jibril? Qala, maka Jibril alaihissalam menjawab, hadhil jum'ah ya'riduha alaika rabbuk. Ini adalah hari Jumat yang ditawarkan Tuhanmu untukmu hai Muhammad. Litakuna laka ida, agar dia menjadi hari raya untukmu, wali qaumika min ba'dik, dan juga untuk pengikutmu sesudahmu. Walakum fiha khair. Di hari Jumat itu banyak kebaikan yang telah Allah siapkan untuk kalian. Takunu antal awal, dan yang dapat penawaran pertama adalah engkau hai Muhammad. Wa takunul yahudu wan nasara min ba'dik. Kalau kau menolak, baru akan ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Wa fiha sa'atun la yadu ahadun rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusim illa a'tahu. Dan di sana ada waktu di hari Jumat di mana tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah dari kebaikan yang sudah menjadi takdirnya kecuali pasti akan diberikan. Au ta'awwadha min syarrin illa dufi'a anhu ma huwa a'zamu minhu. Dan kalau dia berlindung dari satu keburukan, maka Allah akan selamatkan dari keburukan yang lebih besar daripada apa yang dia berlindung darinya. Wa nahnu nad'uhu fil akhirati yaumal mazid. Dan kami sendiri para malaikat memanggil dan menyebutkan Jumat di hari kiamat nanti sebagai hari tambahan. Yang dimaksud kata ulama itu adalah hari tambahan. Orang akan mendapatkan tambahan nikmat yang melimpah nanti di surga selain nikmat yang sudah dijanjikan kalau dia menghidupkan Jumatnya. Hadis ini masih berlanjut, tapi sampai sini saksi bahasan diriwayatkan oleh Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ada beberapa amal saudaraku siman yang kita dianjurkan untuk dipedulikan atau diseriusi untuk dikerjakan di hari Jumat. Yang pertama, mengerjakan sholat Jumat sebagaimana kita kerjakan ini. Dan Nabi SAW bersabda tentang keutamaan Jumat, diantaranya hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, man tawadda'a fa ahsana al-wudu', siapa yang berwudu di hari Jumat dan dia sempurnakan wudunya, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat. Kemudian dia datang hari Jumat dan dia dengarkan dengan teliti dan serius apa yang disampaikan oleh khatib, ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra. Maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sesudahnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan akan ditambah 3 hari lagi. Artinya seseorang kalau seperti kita hadir ini uduk dengan sempurna, kemudian dia datang dan dia dengarkan baik-baik khatib menyampaikan khutbah, maka akan dapat pengampunan 10 hari. Antara Jumat itu ke Jumat sesudahnya 7 hari, ditambah 3 hari lagi tambahannya. Waman massal hasa faqad lagha. Dan siapa yang sengaja memindahkan kerikil, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Nanti akan kita jelaskan lebih panjang lebar tentang masalah yang beranda hadis nanti yang kita tentunya, yaitu Nabi SAW bersabda, ada hadis nanti yang kita paparkan, kalau orang datang di awal waktu, nanti dia seperti bersedekah dengan seekor unta, waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti domba bertanduk, waktu keempat seperti sumbang dengan ayam, waktu kelima seperti bersumbang dengan telur. Nah, semua ini bisa hilang, pahala-pahala ini kalau seseorang sengaja berbuat hal sia-sia di saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Oleh karena itu kita disuruh dengarkan dengan teliti kalau ingin mendapatkan pengampunan dosa selama atau sebanyak 10 hari. Yang kedua, selain sholat Jumat saudaraku seiman, kita dianjurkan untuk mandi Jumat, terutama bagi laki-laki, dan pendapat jumhur ulama dinyatakan kewajibannya. Serta juga memakai wangi-wangian yang terbaik, memakai pakaian yang terbaik untuk merayakan hari raya kita ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan juga An-Nasai, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatataharu mastata' min tuhrin. Tidak ada seseorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat, lalu dia betul-betul bersuci semaksimal dia mampu, wa yaddahinu min duhnihi, dan dia menggunakan minyak yang dia miliki. Sebagian ulama dia memanakan minyak rambut agar rambutnya bisa rapi dan bersih. Wa yamassu min tibi baitihi, lalu dia menggunakan wangi-wangian dari rumahnya. Thumma yakhruju fala yafruqu bainal itsnain, kemudian dia keluar ke masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sudah duduk. Artinya kalau dia mau datang di saf-saf depan, dia datang lebih awal. Dia tidak memisahkan dua orang yang sudah duduk.